Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah menciptakan kita, memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di malam yang penuh keberkahan ini, malam Lailatul Qadar, malam yang telah baik dari 1000 bulan, malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, pembeda antara yang benar dan yang salah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa. Beliaulah yang telah membawa kita keluar dari gelapnya kebodohan menuju cahaya Islam, yang dengan ajarannya kita memahami makna hidup, ibadah, dan persaudaraan. Sholawat ini juga kita panjatkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pesan penting tentang 3 amalan utama yang menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan memperbanyak amal soleh. 3 hal ini sangat ditekankan dalam Islam karena mencerminkan nilai-nilai keimanan, adab, dan akhlak yang mulia. Berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada orang tua dalam Islam. Bahkan perintah untuk berbakti kepada orang tua langsung disebutkan setelah perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu yang menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, tidak hanya dengan membantu mereka secara fisik, tetapi juga berbicara kepada mereka dengan lembut, penuh hormat, dan tidak menyakiti hati mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa ridha Allah SAW terletak pada bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Maka mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah selama ini kita sudah membahagiakan mereka? Apakah kita telah meminta maaf atas kehilafan kita? Apakah kita selalu mendoakan mereka, terutama bagi yang sudah tiada? Ingatlah jamaah sekalian, doa seorang anak yang soleh untuk orang tuanya tidak akan pernah terputus pahalanya. Sebagaimana disebut dalam hadis, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, di malam Lailatul Qadar ini, jadikanlah berbakti kepada orang tua sebagai salah satu prioritas kita. Karena masih hidup, bagaimana mereka dengan perhatian dan kasih sayang? Jika mereka telah tiada, doakan Allah SAW
melapangkan kubur mereka, dan menempatkan mereka di surganya. Menghormati guru. Jamaah yang dirahmati Allah, selain orang tua, guru juga memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mereka adalah perantara ilmu, pembimbing yang membantu kita memahami agama dan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Ilmu adalah salah satu bekal utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, ilmu tidak akan sampai kepada kita tanpa jasa guru. Karena itu, menghormati guru adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Imam Syafi'i, salah satu ulama besar, pernah berkata, "Aku tidak pernah membuka buku di hadapan guruku tanpa izinnya, dan aku tidak pernah meminum air saat guruku sedang memandangku." Perkataan ini menunjukkan betapa pentingnya adab kepada guru. Menghormati guru bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga bagian dari akhlak yang mulia. Dengan menghormati guru, ilmu yang mereka ajarkan lebih mudah masuk ke dalam hati kita dan membawa berkah. Di malam yang mulia ini, mari kita ingat jasa para guru kita, baik guru agama maupun guru duniawi. Doakan mereka agar Allah SAW melimpahkan pahala atas ilmu yang mereka ajarkan dan memberikan keberkahan dalam hidup mereka. Beramal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah, di malam Lailatul Qadar ini, amal soleh memiliki nilai yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal soleh mencakup berbagai macam kebaikan, seperti salat malam, baik tahajud maupun watir, zikir dan membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, membantu fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, menjaga silaturahmi meskipun hanya dengan ucapan baik atau doa. Allah SAW berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, di malam Lailatul Qadar ini, mari kita perbanyak amal soleh kita. Jangan biarkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini berlalu tanpa usaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah ini memberikan pelajaran berharga tentang 3 amalan utama yang menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan memperbanyak amal soleh. Dalam Islam,
berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, berbicara lembut kepada mereka, dan tidak menyakiti hati mereka. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, sehingga membahagiakan mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Adalah kewajiban setiap anak. Selain itu, menghormati guru juga menjadi pelajaran penting. Guru adalah perantara, ilmu dan pembimbing dalam memahami agama dan kehidupan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jalan mencari ilmu adalah jalan menuju surga. Dengan menghormati guru, ilmu yang diajarkan menjadi lebih berkah dan membawa manfaat dalam kehidupan. Di malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, kita juga diajarkan untuk memperbanyak amal soleh, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan menjaga silaturahmi. Rasulullah SAW menjanjikan ampunan bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah dengan iman dan mengharapkan pahala di malam ini. Amal soleh memiliki nilai besar di sisi Allah yang melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang beramal dengan ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar adalah kesempatan emas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan sia-siakan malam ini. Gunakanlah untuk berdoa, memohon ampunan, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah, orang tua, guru, dan sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.